Nah, kabar baik untuk kamu, faktanya masturbasi ini merupakan kegiatan yang normal untuk dilakukan. Dan menurut para ahli, kegiatan ini memiliki berbagai manfaat yang baik untuk tubuh. Hai gengs, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Janova. Buat kamu yang baru pertama kali tahu tentang channel YouTube ini, jadi di sini aku akan membahas tentang edukasi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Nah, jangan lupa di-subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, jadi kamu nggak akan ketinggalan update-update terbaru tentang edukasi kesehatan reproduksi ataupun kesehatan seksual yang ada di channel YouTube ini. Halo gengs, jadi hari ini aku akan membahas tentang masturbasi. Namun sebagai disclaimer-nya, video ini merupakan pandangan dari ilmu kesehatan dan bukan dari sudut agama atau adat istiadat tertentu. Jadi kalau misalnya ada yang bertentangan dengan agama ataupun adat istiadat, mohon maaf karena memang pembahasan saya dari sudut pandang ilmu kesehatan. Mitos-mitos tentang masturbasi. Nah, banyak yang percaya bahwa kebanyakan masturbasi atau keseringan masturbasi akan membuat lutut menjadi kopong, atau melakukan masturbasi atau onani terlalu sering akan menyebabkan kemandulan, dan beberapa mitos lainnya. Nah, masturbasi adalah kegiatan menggosok, menggesek, atau mengocok atau meremas atau menstimulasi bagian intim seperti penis atau vagina dengan tujuan untuk mencapai orgasme atau merasa rileks. Nah, kenapa bisa menjadi rileks? Karena ketika masturbasi atau onani, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol atau hormon stres dengan jumlah sedikit, makanya tubuh merasa lebih rileks. Selain itu, ketika melakukan masturbasi atau onani dan tubuh mencapai orgasme, itu tubuh juga akan melepaskan hormon dopamin dan hormon endorfin, di mana hormon-hormon ini menciptakan perasaan senang, nyaman, dan juga rileks. Makanya dari itu kenapa ketika melakukan masturbasi atau onani, itu tubuh akan merasa rileks. Jadi sekarang udah tahu kan alasannya? Nah, kabar baik untuk kamu, faktanya masturbasi ini merupakan kegiatan yang normal untuk dilakukan. Dan menurut para ahli, kegiatan ini memiliki berbagai manfaat yang baik untuk tubuh, seperti meredakan stres, tidur lebih nyenyak, termasuk menghindarkan dari resiko tertular infeksi menular seksual jika dilakukan seorang diri dan tidak berganti seks toys dengan orang lain. Dan sampai saat ini belum ada yang mengatakan batas pasti normalnya untuk melakukan masturbasi. Hanya jika sudah berlebihan atau kamu menjadi kecanduan dengan kegiatan ini atau dengan masturbasi onani ini, maka itu sesuatu hal yang sudah tidak baik. Gimana sih cara atau tanda seseorang sudah kecanduan atau ketagihan melakukan onani ini? Adalah ketika dia sudah tidak tahu nih waktu ketika harus melakukan aktivitas sehari-hari, contohnya bekerja atau mungkin belajar, dia nggak bisa melakukan atau fokus melakukan kegiatan ini tanpa melakukan masturbasi atau onani terlebih dahulu. Dan kemudian kalau misalnya sehari dia tidak melakukan, itu dia akan merasa ada yang kurang. Kemudian kalau misalnya belum melakukan kegiatan ini, semisal dia harus menghadiri kegiatan tertentu atau misalnya dia lagi mau ke kondangan nih, tapi hari ini belum masturbasi atau belum onani, jadi dia akan mencari tempat, misalnya toilet umum, entah di mana gitu kan, dia bakalan ngocok dulu atau masturbasi atau onani terlebih dahulu. Kemudian ada perasaan kayak pengen terus-terusan untuk onani atau masturbasi. Ya ini kalau misalnya kamu sudah ada salah satu tanda yang tadi udah aku sebutkan, berarti bisa jadi kamu sudah kecanduan atau ketagihan untuk melakukan onani atau masturbasi. Dan kalau misalnya kamu melakukannya sesekali, misalnya sekali seminggu atau mungkin 2 kali seminggu, ya masih bisa dibilang normal. Tapi kalau misalnya udah berlebihan kayak tadi, udah kecanduan, sebaiknya kamu segera konsultasikan ke psikolog atau ke dokter mengenai kendala yang kamu alami agar tidak menimbulkan resiko-resiko yang bisa ditimbulkan dari keseringan atau ketagihan melakukan masturbasi atau onani. Dan beberapa di antaranya seperti iritasi pada area organ intim kamu pada penis atau vagina, kemudian infeksi, luka pada bagian intim kamu, selanjutnya perasaan bersalah. Nah, kalau perasaan bersalah ini kalau misalnya terus-terusan timbul, itu juga akan bisa berakibat fatal. Contohnya misalnya karena
merasa bersalah terus-menerus, ending-endingnya bakal ada perasaan pengen bunuh diri atau pengen menyakiti diri sendiri atau merasa diri bodoh karena sudah melakukan tindakan-tindakan tersebut. Kemudian resiko selanjutnya juga kamu bakalan mempunyai ekspektasi yang besar atau ekspektasi tertentu terhadap pasangan kamu, di mana ini juga akan merugikan pasangan kamu ketika kamu sudah menikah nanti. Karena ketika melakukan masturbasi itu kan kamu melakukannya dengan mengeksplor diri kamu sendiri. Sementara kalau pada pasangan, artinya kan dengan orang lain nih. Orang lain tuh belum tentu tahu tentang kebutuhan atau keinginan dari kamu sendiri. Maka dari itu juga penting adanya komunikasi dengan pasangan. Selain itu juga bisa terjadinya ejakulasi dini. Nah, ejakulasi dini ini seperti tadi kan memang disebutkan ada mitos bahwa keseringan masturbasi atau onani akan menyebabkan kemandulan. Memang dibilang itu mitos, tapi secara tidak langsung ejakulasi dini kalau misalnya tidak diatasi akan juga bisa berakibat ke kemandulan ini. Maksudnya tidak bisa memiliki keturunan atau tidak bisa memiliki anak. Karena kan kalau kondisinya ejakulasi dini artinya bisa jadi sebelum masuknya penis, itu penis udah mengeluarkan sperma atau ejakulasi atau keluarnya air mani. Karena itu kalau misalnya nggak diatasin, itu bisa berakibat ke tidak bisa memiliki keturunan atau tidak bisa memiliki anak. Selain itu, efek buruk dari keseringan atau ketagihan masturbasi juga bisa mengakibatkan pembengkakan pada penis, pecahnya pembuluh darah pada penis ataupun pada vagina, pada klitoris misalnya, organ intim mati rasa atau kebas, infeksi, dan bahkan efek serius lainnya. Salah satunya, tidak bisa berhubungan secara langsung dengan pasangan. Nah, selain itu ada juga beberapa manfaat dari masturbasi atau onani. Nah, pria yang melakukan masturbasi atau onani ini dapat melatih kontrol orgasme atau ejakulasinya. Sementara pada wanita dapat mengetahui bagaimana cara untuk orgasme. Selain itu juga beberapa manfaat kesehatan seperti memperbaiki suasana hati, meringankan stres, memperbaiki kualitas tidur, merasakan kenikmatan ketika berhubungan seksual atau berhubungan intim, mengetahui apa yang disukai atau apa yang diinginkan ketika berhubungan seksual, kemudian mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, dan mencegah penularan penyakit menular seksual. Nah, itu tadi beberapa manfaat dan juga efek buruk kalau misalnya kamu keseringan masturbasi. Nah, maka dari itu buat kamu yang sudah melakukan masturbasi atau onani, jadi harap berhati-hati, jangan keseringan, jangan sampai berlebihan, dilakukan seperlunya aja, sesekali masih oke lah. Nah, semoga bermanfaat.